kubah ini memang di antara warga sekitar atau orang mana gitu, bahkan yang jenengan survei dari Cerme itu juga kemarin ke sini, saking kagumnya sama hasilnya kubahnya. Alhamdulillah. Dari aki itu tadi gitu, dari angin beliung, angin apa saja yang ada di masjid kampung itu, kubahnya itu mamut mas, terempas angin tadi, tapi alhamdulillah sini masih kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kubah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya berada di dalam masjid, yaitu Masjid At-Taqwa, tepatnya di Desa Karangsemanding, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Alhamdulillah Sobat Kubah, pada hari ini kita akan melakukan bincang-bincang kepada bapak-bapak dari takmir masjid atau pengurus masjid At-Taqwa untuk meminta testimoni terkait dengan pembangunan kubah yang dilaksanakan di masjid ini. Kita ikuti bersama-sama. Untuk Sobat Kubah yang ada di rumah, jangan lupa tetap stay di Kubah Official TV. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari tim PT Anugerah Kubah Indonesia menyempatkan hadir di sini. Yang pertama untuk sambung silaturahim. Jadi dari kontraktor maupun dari customer biar terjalin hubungan persaudaraan meskipun sudah selesai proses pembangunannya. Bapak-bapak yang saya hormati, di sini kami nanti akan ngobrol santai saja, bincang-bincang terkait dengan kubah, mulai dari proses pemesanan sampai terpasangnya kubah di Masjid At-Taqwa ini. Untuk pertama kali saya penasaran nih Pak. Jadi proses pertama kali atau sejarah pembangunan Masjid At-Taqwa yang ada di Desa Karangsemanding ini seperti apa Pak? Semegah ini mungkin bisa diceritakan proses pembangunan awal. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim PT Anugerah Indonesia yang menyempatkan hadir pada saat hari ini. Kami atas nama pengurus akan menceritakan proses pembangunan Masjid At-Taqwa. Pembangunan Masjid At-Taqwa terakhir dilakukan di tahun 1990. Bangunan yang seperti itu semuanya pakai dek secara manual. Itu pun juga waktu itu swadaya jamaah, ditambah lagi dengan bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain. Dan saya amati di tahun 1990 Masjid At-Taqwa yang dibangun itu saya kira sudah bagus. Dari sekecamatan Balong Panggang sudah bagus. Tetapi tahun demi tahun masjid lain bangun, maka masjid yang kami bangun tahun 1990 itu sepertinya sudah kalah dengan masjid-masjid yang lain. Maka di tahun 2018 sebelumnya kami mestinya di tahun 2015-an kami sudah akan memulai pembangunan. Cuma karena ada kendala kaitannya dengan pembebasan tanah. Jadi kalau misalkan saya bangun masjid seperti halnya luasnya Masjid Lawas lama, maka parkir kita tidak punya. Maka kita harus nego tanah yang di sebelah barat masjid itu sampai kurang lebih 2-3 tahun.
Alhamdulillah di tahun 2018 mungkin pertengahan, tanah yang kita inginkan itu diberikan oleh pemiliknya. Itu semua juga karena Allah SWT. Akhirnya tanah sudah kita beli dan kita balik namakan atas nama Muhammadiyah untuk Masjid At-Taqwa. Maka 2018 pengurus rapat, waktu itu kita punya uang 100 juta. Modal awal 100 juta, tapi keinginan keras jamaah melihat masjid yang sudah tidak layak, kemudian deknya banyak yang rembes, bocor, maka tepatnya bulan November tahun 2018 masjid lama kita bongkar. Tapi tidak kita bongkar secara keseluruhan, hanya imam, kemudian sebagian di tengah itu kita bongkar, sisanya kita tempati untuk sholat jamaah. Maka di tahun 2018 kita selaku pengurus punya trik, punya semacam langkah-langkah bagaimana uang 100 juta itu bisa mewujudkan bangunan. Kita bisa mudah merobohkan bangunan masjid, tapi yang jadi masalah, bisa enggak masjid itu kita bisa berdiri kembali. Maka panitia, kami atas nama ketua panitia pembangunan, maka kita buat tabungan akhirat. Tabungan akhirat itu 2 tahun, ada kelas-kelas. Ada kelas 1 itu 10 juta, kelas 2 7.500.000, kelas 3 5 juta, sampai dengan kelas yang paling murah, paling kecil 500, itu harus diangsur oleh jamaah selama 2 tahun. Alhamdulillah selama 2 tahun sudah selesai, dan saya sampaikan untuk awal-awal itu target kita tabungan akhirat itu 1 bulan itu mencapai 25 juta. Alhamdulillah di bulan pertama itu sempat mencapai 25 juta. Jadi tabungan yang kita rencanakan, rencana dengan realisasi ternyata bisa clear. Di tahun 2018-19 kemudian ada dana dari jamaah itu, maka pembangunan ini kita anggap, dan tidak hanya pengurus saja yang menganggap bahwasanya pembangunan Masjid At-Taqwa ini cepat selesai, bisa ditempati untuk sholat. Tidak hanya kita yang menyampaikan, tetapi pihak-pihak luar, orang-orang desa-desa lain, bahwasanya pembangunan Masjid At-Taqwa itu dengan waktu yang singkat, 1 tahun masjid itu bisa ditempati untuk sholat. Dan paling akhir saya selaku ketua pembangunan itu, ketika pembangunan itu sudah berdiri, kemudian menjelang Ramadan, kita kendala kaitannya dengan keramik. Nah, kalau misalkan ini tidak kita selesaikan, maka awal Ramadan jamaah yang segitu besarnya, banyaknya, kemudian sholat di masjid lama, maka tidak muat. Maka saya sampaikan untuk tahun ini Ramadan harus menempati masjid yang baru. Kita berusaha, dan sekali lagi itu karena Allah SWT. Maka waktu itu kita masih ingat, langsung dapat bantuan 50 juta. Sehingga langsung kita belikan keramik. Maka awal Ramadan itu sudah bisa kita gunakan untuk sholat tarawih dan sholat-sholat wajib yang lain. Hari demi hari, tahun demi tahun, maka pembangunan kita bisa kita saksikan. Yang awalnya dulu kusenan itu dari kayu, kusen lama, tetapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka sekarang ini sudah kita ganti yang aluminium. Kemudian saya sampaikan bahwa sampai hari ini pembangunan Masjid At-Taqwa sekaligus pembebasan tanah kemarin itu sudah mencapai
2 miliar lebih. Ini belum ditambah lagi dengan pembangunan 2 tempat wudhu laki-laki dan perempuan, ditambah lagi dengan tempat untuk memasak dan gudang. Tetapi para saudara-saudara pengurus, kemudian teman Aki, walaupun habis sebegitu besarnya, tapi masjid kami juga seperti ini, masih belum sempurna, jauh dari kesempurnaan. Maka kami selalu berdoa mudah-mudahan ada rezeki buat kami, sehingga ke depan masjid ini terus berbenah diri, membaik, akhirnya nanti bisa finishing. Amin, amin. Jadi insya Allah di tahun 2022 ini kami akan dapat bantuan untuk menyelesaikan 3 joglo. Jadi mudah-mudahan nanti terlaksana dan ada pihak-pihak lain, akhirnya Masjid At-Taqwa yang menjadi barometernya di desa kami ini bisa selesai sempurna dan bisa jamaah bisa melakukan sholat dengan senang dan baik. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan terkait dengan sejarah pembangunan Masjid At-Taqwa ini, yang kita bisa sama-sama lihat bangunannya megah, dan yang tidak kalah menarik, ada satu komponen yang mencuri perhatian kita kalau kita lewat masjid ini, yaitu kubah masjidnya, Pak. Nah, sebelum kita ngobrol terkait dengan kubah masjid, nah ini kebetulan kan kubah masjidnya pesan di PT Anugerah Kubah Indonesia. Mungkin bisa diceritakan awal mula bapak-bapak pengurus takmir masjid ini, bagaimana awalnya bisa mengenal PT Anugerah Kubah Indonesia? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Wa kafa billahi syaidan. Amin. Tim PT Kubah Anugerah Indonesia yang PT Anugerah Kubah Indonesia, Pak. PT Anugerah Kubah Indonesia. Yang menyempatkan diri hadir di Masjid At-Taqwa Karang Semanding, Balongbanggang, Gresik, Jawa Timur. Kami atas nama pengurus juga mengucapkan selamat datang terima kasih Bapak yang sempat silaturahim ke masjid kami. Untuk cerita awal, Mas, kubah yang megah ini, itu awalnya memang begini. Mohon maaf, ini bukan ria, bukan, enggak. Tapi ceritanya ini benar-benar terjadi seperti apa adanya. Nyata, Pak, ya? Realita. Iya, realita. Ya, begini. Monggo. Kami waktu itu berangkat sama Pak Ngari, sama Mas Yani, Bu Janatun, dan itu di sana itu berdoa, Mas. Bagaimana yo menecek nang mari kuwi opo gitu loh. Nggih. Itu ceritanya. Nah, selesai pulang itu di Mekahnya itu. Pulang, selesai pulang itu di sini dalam keadaan belum ada kubahnya ini, ada hujan, Mas. Di masjid ini. Ya, hujan lebat, terus ada seng gitu. Iya, Pak. Nah, waktu itu ada yang nyoting. Iya. Derasnya hujan, ceceran air masuk ke keramik ini. Akhirnya dipel. Nah, saya berpikir waktu itu kan ada namanya Mas Apu. Apu itu Agung Prasetyo. Nggih. Gitu. Itu ke rumah, Mas. Nah, ke rumah. Selesai ke rumah itu seminggu berikutnya, dalam hati ini, ya Allah, saya ingin ngomong sama Mas Apu. WA saja. Iya. Ya. WA-nya begini, Mas Apu, mohon maaf, saya itu punya masjid, gitu, yang belum ada kubahnya, gitu. Iya. Tapi sebelumnya itu izin sama anak yang namanya Rendra itu, nih aku tak ngomong nang Mas Apu yo, jaluk bantuan gitu. Iya. Apa bisa bantu apa gitu waktu itu. Iya. Nah, ya coba aja Pak, nanti ngomong ke Mas Apu, nanti saya yang menindaklanjuti gitu. Nggih. Selesai itu Mas Apu saya awal-awal ya
komunikasi biasa, belum mencapai ke Kuba, awal-awal biasa. Terus Mas, andai kata saya itu minta bantuan Kuba itu bagaimana Mas? Ngomong ke Rendra aja Pak, nanti gampang itu. Terus sudah komunikasi sama Rendra. Kebetulan Mas Apu ini punya teman, sahabat, bahkan hampir saudara lah, yang namanya Pak Wahyu, direkturnya PT Anugerah Kuba Indonesia. Anugerah Kuba Indonesia itu. Okay. Nah, selang berapa minggu Mas Apu itu langsung, ya Pak, insya Allah bisa. Gitu. Insya Allah. Insya Allah bisa. Kami usahakan bersama. Nanti Mas Indra yang cari dana. Gitu. Kan beliaunya juga sibuk Mas. Sibuk, juga punya bisnis yang luar biasa. Akhirnya saya juga diberi informasi sama Mas Apu sendiri itu gini Pak, nanti Pak Ranu bisa komunikasi sama Mas Wahyu, direkturnya PT Anugerah Kuba Indonesia. PT AKI gitu. Komunikasi Mas, terus akhirnya dapat nanti itu gampang Pak. Nanti saya tak melesaikan yang ada di wilayah Jawa Barat kalau nggak salah seperti itu. Iya, proyek di Jawa Barat. Ya. Waktu itu akhirnya gini, kok nggak nyambung ya? Karena ada COVID Mas. Iya. Nah, berhenti sejenak waktu itu. Akhirnya waktu itu saya silaturahim ke PT AKI. Iya, PT AKI di Kediri Pak ya. Ya, di Ngadiluwe itu. Ngadiluwe, betul. Ya. Sama awalnya itu saya sama nyonya, sama anak mantu, sama Rendranya ke sana. Komunikasi Mas. Terus waktu itu langsung diameternya berapa? Memang saya awal-awal sudah komunikasi sama panitia ini. Panitia di sini Kuba itu ukurannya berapa di sana itu? 7,5 atau berapa gitu agaknya. Saya sampaikan di sana, ya Pak, nanti tunggu saja nanti kabarnya. Insya Allah deal lah gitu. Singkat kata Mas, selesai deal, ada berapa persen gitu, akhirnya ini panitia ini semuanya insya Allah kesana waktu itu, silaturahmi kesana. Ya pertama ya mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Kemudian akhirnya selesai kesana, itu langsung tim yang dari AKI itu pekerjaannya dikirim ke sini. Syaratnya apa? Hanya 3 waktu itu. 1, Pak tolong nanti tukang saya ditempatkan, ada tempatnya lah, ada tempat khusus untuk tinggal. Betul. Singgah di situ. Nah, yang kedua nanti insya Allah 1 bulan begitu perkiraannya waktu itu. Perkiraan 1 bulan ya. Terus saya langsung pulang Mas, pulang ke sini. Jamaah tak ajak ngomong, pengurusnya saya ajak ngomong. Iya. Akhirnya pengurusnya ya berupaya maksimal untuk mencarikan tempat yang layak lah untuk PT AKI gitu. Untuk tim pemasangan Pak ya. Waktu tim pemasangan itu ditempatkan yang menurut kami waktu itu ya sudah bagus. Bagus. Rumah kosong. Kemudian waktu perjanjian di sana itu, waktu saya sekeluarga ke sana itu perjanjiannya, Pak nanti makannya ya sudah dari sini Pak. Terus jamaah sini enggak begitu Mas. Dah nanti semuanya ditanggung jamaah. Masya Allah. Jadi tidurnya, terus makannya, ya kepengin sama enaknya lah Mas, karena kita kan dibantu gitu. Iya Pak. Gitu. Terus Mas, yang terakhir itu ya alhamdulillah kok seperti ini. Motifnya waktu itu kan di sana kirim katalog juga. Iya, ada katalog. Motifnya kenapa kami ini kok memilih seperti ini? 1, biru itu mohon maaf adalah ya lambangnya Muhammadiyah. Ibaratnya warna biru itu ya lambangnya. Identitasnya Muhammadiyah. Nah, akhirnya nanti kalau didesain dengan putih atau dengan kuning, wah tambah bagus ini.
Dan yang lain-lain itu Mas, saya melihat kubah yang ada di mana-mana itu, ya ini yang paling ya unik gitu loh. Ya unik Pak. Makanya seperti itu Iya. dasarnya. Jadi iya. di samping satu itu adalah identitas Muhammadiyah, yang kedua itu ada keunikan-keunikan, kepingin lain daripada yang lain, dari masjid-masjid kubah berbeda yang gitu Pak ya. punya perbedaan. Nggih. Saya kira itu Mas secara singkat. Kita lanjutkan obrolan yang seru ini. Jadi mulai dari proses mengenal PT Anugerah Kubah Indonesia, alhamdulillah waktu itu mengenal langsung dengan direktur kami Bapak Wahyu sebelum yang sekarang, dan alhamdulillah sudah disepakati mulai dari motif yang menurut kami dari tim PT Anugerah Kubah sendiri merupakan motif pertama kali yang dikerjakan oleh PT Anugerah Kubah Indonesia. Jadi unik dan sangat beridentitas gitu kan Pak ya. Nah, yang ingin saya tahu juga saat proses pemasangan nih Pak. Saat proses pemasangan itu apakah ada kendala? Dulu waktu teman-teman dari tim pemasangan berapa lama saat proses pemasangan? Ada cerita unik atau enggak? Terima kasih Mas. Nggih. Uniknya itu kubah ini memang di antara warga sekitar atau orang mana gitu, bahkan yang jenengan survei dari Cerme itu juga kemarin ke sini, saking kagumnya sama hasilnya kubahnya, alhamdulillah. Dari Aki itu tadi gitu. Nah, untuk kualitasnya Mas, itu luar biasa lah. Alhamdulillah. Luar biasa itu artinya begini, saya juga ngecek waktu hujan begitu. Bukan ngecek sendiri tapi tanya ke ini Pak Pandri, ke Mas Arif, ke ini dedengkotnya orang orang Muhammadiyah, kemudian Pak Hari ini bos Mas. Bos semuanya ini. Iya Pak. Itu alhamdulillah nggak bocor Pak gitu. Alhamdulillah. Waktu itu akhirnya saya sampaikan ke Mas Hendra menyampaikan ke Kediri, ke alhamdulillah PT Aki Pak ya. Itu tadi gitu. Jadi alhamdulillah Mas dari angin beliung, angin apa saja yang ada di Masjid Kampung itu, kubahnya itu mamut Mas, terempas angin tadi, tapi alhamdulillah sini masih kokoh. Masih kokoh Pak ya. Berdiri kokoh begitu. Nggih. Jadi selama proses pemasangan sampai kubah berdiri kurang lebih 1 tahun, tidak ada kendala yang sifatnya serius Mas, gitu Pak ya. Alhamdulillah ya. Terus gini Pak, itu kan tanggapan dari Bapak selaku takmir atau bapak-bapak jajaran pengurus ataupun panitia pembangunan. Kalau dari masyarakat sendiri Pak atau jamaah, kira-kira setelah melihat hasil kubah dari PT Anugerah Kubah seperti apa Pak? Ya. Luar biasa. Jamaah itu tidak ada yang bergeming untuk nyacat, itu tidak ada. Maido tidak ada Pak. Kalau bahasanya. Jadi, sistem Maido padahal sini Mas. Nggih. Tukang Maido. Oh ngaten Pak. Kurang apik ini Maido, tapi waktu itu wadah tidak ada. Sing isine wis ngene Pak. Alhamdulillah. Ini pengurus gitu. Yang maksudnya gini nih, ubahnya maksudnya. Ubahnya bagus. Jadi itu suaranya jamaah itu tidak ada yang untuk apalagi menjelekkan gaunok lah harus loh aneh yo pasangannya kok ngomong pertama rangkanya aja sudah begitu bagusnya dilapisi lagi nah akhirnya orang-orang itu seneng banget Mas. Alhamdulillah. Pokoknya hasilnya memuaskan lah. Iya, alhamdulillah. Mungkin Pak Ngetri bisa menambah. Silakan Bapak kalau ada tambahan. Saya nambah untuk kenangan ini karena masih masalah kenangan atau mungkin pesan-pesan dari jamaah. Saya pernah dapat sesuatu dari jamaah gini. Masang kubah kok enggak ada tangganya. Biasanya kubah-kubah itu kan ada untuk satu ketika naik ke atas. Betul Pak ya. Ini nanti kok nggak dipasang tangga, kalau nanti ada bocornya dan lain gimana ini? Nah saya tanya, memang PT Aki ini didesain kubah itu tidak bocor,
sehingga tidak ada kesempatan, tidak ada kemungkinan kemudian naik ke atas. Oh gitu ya, iya. Jadi PT Kubah memang tidak ada tangga karena sudah ada jaminan berapa puluh tahun itu tidak bocor. Sehingga kalau kubah-kubah yang lain mungkin Pak kasih tangga dalam arti ya mungkin 1 tahun ada bocor kemudian ada tambal sulam. Nah, untuk pelaksanaan pengerjaan itu saya kira untuk PT Aki sungguh-sungguh luar biasa. Dari jadwal dari PT Aki itu 20 hari Mas. 20 hari. 20 hari. Kemudian ternyata belum 20 hari, baru 18 hari itu sudah selesai. Dan duhur belum sampai jam 3. Duhur itu sudah mau pamitan. Duhur itu mau pamitan. Ya. Maka teman-teman yang waktu itu kena jatah makan siang gopok kabeh Mas. Biasanya kan dikirim jam 1 atau mungkin setengah 1. Ini belum duhur sudah barang-barangnya dikemas. Keburu pamit nanti ada yang makanya makan. Akhirnya nasinya dibawa ke sana. Jadi saya sampaikan untuk pengerjaan ini luar biasa. Dari target, kemudian saya amati dari berapa pekerja kemarin itu, ya orangnya enggak terlalu apa ya, aku gitu enggak. Ya, santai saja Pak. Kemudian komunikasinya dengan kita itu ya enak. Kemudian dengan tukang itu ya bisa apa ya, komunikasi, sehingga ya tukang sini juga membantu PT Kubah kaitannya dengan pemasangan, mungkin kaitannya dengan apa, alat-alatnya, bambunya, kemudian masang scaffoldingnya dibantu sehingga dengan gampang untuk PT Aki ini dalam waktu 18 hari sudah selesai untuk pemasangan kubah yang semegah ini. Dengan diameter yang diameter yang seluas itu tapi 18 hari sudah selesai. Jadi tuntas, dan ternyata barang-barang yang dikirim itu kemarin banyak yang lebih. Artinya untuk yang dibawa ke sini semua itu loh. Nah, jadi sudah selesai di sana itu banyak kelebihan ya, mungkin bisa digunakan untuk asbak. Karena bagusnya panelnya itu luar biasa ya. Jadi memang itu disengaja, artinya memang untuk jaga nih kalau misalkan ada beberapa panel yang rusak, jadi kita bisa langsung ganti. Jadi mungkin itu ya Pak penjelasan terkait dengan pemasangan. Sobat Kubah, perlu kami informasikan bahwasanya di PT Anugerah Kubah Indonesia itu kalau semisal Sobat Kubah memesan kubah di PT Anugerah Kubah Indonesia dengan bahan tertentu, khususnya galvalum, ada garansi selama 5 tahun. Jadi mulai dari bocor, kalaupun warna pudar ataupun panelnya tidak sesuai dengan draft yang sudah disepakati, itu bisa diklaim. Lalu yang kedua ada juga kubah enamel. Nah, kubah enamel ini PT Anugerah Kubah Indonesia memberikan garansi selama 20 tahun. Mulai dari kebocoran ataupun ketahanan warna. Jadi untuk Sobat Kubah terkait dengan informasi nanti bisa dihubungi di nomor di bawah ini. Baik, kita lanjutkan lagi Pak untuk ngobrol-ngobrolnya. Jadi setelah kubah sudah terpasang, kubah sudah bisa kita nikmati dari kejauhan, keindahannya, terutama motifnya ini yang sangat unik, yang saya sendiri juga bingung. Ini motifnya sangat unik daripada yang lain. Setelah proses demi proses sudah berjalan sampai saat ini, kami dari PT Anugerah Kubah Indonesia menyampaikan banyak terima kasih, pastinya sudah mempercayakan PT Anugerah Kubah Indonesia sebagai partner di bidang pembangunan ataupun kontraktor kubah masjid ya. Untuk terakhir kalinya, dari bapak-bapak sendiri khususnya mewakili tim mewakili takmir masjid, mungkin ada saran ataupun masukan untuk PT Anugerah Kubah Indonesia agar kedepannya semakin bermanfaat, semakin lebih maju lagi. Silahkan Pak kalau ada masukan, monggo. Jadi untuk saran buat PT Aki, jadi berbaik-baiklah dengan sesama, artinya
masjid-masjid yang sekiranya membutuhkan dana kaitannya dengan kubah, mudahkanlah urusannya. Amin, amin. Gitu. Mungkin kalau misalkan habis 100 juta, barangkali masjid punya 50 juta, mungkin kekurangan itu bisa bayarnya agak dipermudah atau mungkin bisa dibantu. Siap. Dan saya nanti kalau misalkan jogul ini sudah selesai, maka kemungkinan besar kami juga akan pesan kubah ke Aki lagi. 3 siap. Yang rencananya entah tahun ini dapat bantuan, kami akan pesan ke sana. Karena apa? Kalau yang 1 kemarin sudah kita ke Aki, maka tidak mungkin kemudian kita ke produk yang lain. Sudah cocok. Sudah cocok. Nanti jangan-jangan nanti yang sudah lama itu masih bertahan bagus, kemudian yang baru kita buat ternyata bagus, mutunya kurang bagus. Betul. Untuk saran mungkin itu buat kami dan buat saya, mudah-mudahan sekeluarga PT Aki diberikan oleh kesehatan oleh Allah, diberikan perlindungan sehingga sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah dan nantinya kita bisa berbuat baik untuk kepentingan masyarakat. Amin. Ini untuk terakhir Pak, terakhir dari kami, kita ada yang namanya rapot. Jadi rapot dari apa namanya, takmir masjid untuk PT Anugerah Kubah Indonesia terkait dengan pembangunan kubah khususnya, mulai dari awal pemesanan sampai kubah terbangun. Ada indikator angka nih Pak, jadi angka 1 sampai 10. Kami mohon dikasih nilai itu kalau untuk PT Aki dengan kubah yang sudah terpasang berapa Pak nilainya kira-kira? 100 ya? 100, Masya Allah. Terima kasih. Berarti lebih Pak ya. Terima jadi kasih. Kalau misalkan PT Aki tadi memberikan antara 1 sampai 10, maka justru saya memberikan angka 100. Tidak ada kemudian angka 5, tidak ada masalah komplain. Saya pokoknya nilainya bagus lah, tidak mengecewakan. Alhamdulillah. Jadi nanti kami pun juga akan menyampaikan barangkali ada jamaah-jamaah lain yang mau bangun kubah, saya langsung arahkan. Jadi saya arahkan ke PT Aki. Sampai ngomong sendiri, bicara dengan langsung sendiri. Saya tidak pakai apa perantara. Habis ngomong dewe sampai apa kemampuan sampean berapa, langsung ngomong di sana. Dari ya sama-sama lah. Jadi supaya PT Aki ini tetap langgeng, usahanya lancar dan menjadi rezeki yang berkah dan barokah. Amin. Terima kasih Bu atas nilainya yang spektakuler Pak. 100 untuk PT Anugerah Kubah Indonesia. Kami ucapkan sekali lagi mewakili dari PT Anugerah Kubah Indonesia, kami mengucapkan banyak terima kasih. Apabila saat proses mulai dari awal pesan sampai proses pemasangan ada kesalahan terkait dengan mungkin tutur kata ataupun perilaku kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk obrolan kita sebelum kami tutup, monggo silakan Pak. Kami tadi koyet belum saya sampaikan tadi. Monggo silakan Pak. Kami waktu itu ke PT Aki yang ditemui Mas Nizar, mungkin jenengan belum Mas? Iya, saya baru Pak. Mas Wahyu sama Mas siapa waktu itu selesai dijamu di ruangan khusus, akhirnya diajak ke rumah makan Mas. Jadi kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa, terima kasih yang sebanyak-banyaknya, karena waktu itu kami silaturahmi ke sana itu, wah dijamu yang luar biasa lah Mas. Cukup banyak itu Mas. Terima kasih atas waktunya, bincang-bincang serunya Bapak. Ini kami izin closing dulu. Baik Sobat Kubah dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Bincang-bincang kita dengan takmir masjid At-Taqwa di Desa Karang Semanding, Kecamatan Balong Panggung, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sudah purna, sudah berakhir. Sangat seru Sobat Kubah. Jadi proses pembangunan khususnya di Masjid At-Taqwa ini masih terus berlangsung. Jadi Sobat Kubah bisa sama-sama lihat nanti di video yang kami suguhkan. Jadi monggo buat Sobat Kubah yang ingin berpartisipasi khususnya
dalam membantu proses pembangunan agar cepat selesai di Masjid At-Taqwa ini, kami persilahkan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk Sobat Kubah yang ingin membantu. Terkait dengan testimoni, saya ucapkan terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Untuk testimoni kali ini kami cukupkan sekian. Jangan lupa tetap tonton official ataupun YouTube official kami di Kubah Official TV. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Untuk sesi testimoni kali ini di Masjid At-Taqwa, saya akhiri sekian. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga pakai kubah. Bangga pakai kubah.